Baik, saya Kuku Darmawan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas profesional isu saya mengenai historical sebuah penemuan ya. Kali ini yang saya presentasikan yaitu mengenai penemuan dari televisi, mulai dari awal sejarah penemuannya hingga penemuan terakhir yang telah dikembangkan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai presentasi ini. Pengertian televisi. Televisi yaitu berasal dari dua kata, yaitu tele dan vision. Tele itu berarti jauh, dan kemudian vision berarti penglihatan. Jadi dari kedua kata tersebut bila digabungkan yaitu pengertiannya sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara, baik itu monokrom hitam putih maupun yang berwarna. Televisi sendiri merupakan salah satu contoh dari penemuan bidang elektrotelekomunikasi yang memiliki sifat komunikasi satu arah. Nah, dari presentasi yang akan saya bahas ada 3 poin. Yang pertama, cikal bakal penemuan televisi. Yang kedua, rentetan sejarah awal penemuan televisi. Yang ketiga, perkembangan televisi dari awal sampai sekarang. Nah, cikal bakal penemuan televisi. Pertama, secara singkat saja ya. Jadi pada awalnya saya contohkan di sini, saya ambil sejarah yang pertama, yaitu gambar pertama yang berhasil dikirimkan secara elektrik adalah melalui mesin faksimal mekanik sederhana yang dikembangkan pada akhir abad ke-19. Yang kedua, pada tahun 1873, seorang operator telegram asal Valencia, Irlandia yang bernama Joseph May menemukan bahwa cahaya mempengaruhi resistansi elektrik selenium. Nah, dari sini yaitu dari telegram ya. Sebenarnya televisi itu juga merupakan dari perkembangan telegram. Sedangkan telegram sendiri sebagai alat komunikasi jenis yang mengirimkan sinyal yang berupa tulisan. Sedangkan televisi ini sinyal yang dirubah menjadi cahaya ke arus listrik dengan menggunakan fotosel selenium atau selenium fotosel. Jadi sebenarnya televisi merupakan perkembangan dari penemuan telegram. Dan sebenarnya televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry Michael Faraday, yang merupakan awal dari era komunikasi komunikasi elektronik 1876. Jadi televisi ini ditemukan oleh berbagai penemu. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa dan sekitarnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan penemuan yang ditemukan oleh yang dari versi saya itu versi Eropa. Nah, terus kemudian di sini dijelaskan bahwa televisi itu tidak erat kaitannya dengan penemuan gelombang elektromagnetik. Kenapa demikian? Karena gelombang elektromagnetik sendiri membantu sinyal televisi yang dirubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk diradiasikan, sehingga sinyal gelombang elektromagnetik tersebut bisa dikirimkan tanpa melalui perantara udara, sehingga untuk bagi pengguna yang ingin menonton televisi cukup menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari stasiun televisi. Rentetan sejarahnya saya ambil sampel ya. Di sini
mulai 1876. 1876 Gergely menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. 1884 Eugen Goldstein mengatakan tembakan gelombang sinar dalam tabung hampa dinamakan sinar katoda. 1884 Paul Nikoff berhasil mengirimkan gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. 1888 Friedrich Reinitzer menemukan cairan kristal liquid kristal yang nantinya menjadi bahan baku pembuatan LCD. 1997 Carl Ferdinand Braun menciptakan CRT dengan layar yang dapat berpendar jika terkena sinyal. Inilah awal dasar sejarah televisi layar berbasis tabung. 1925 televisi sudah disempurnakan oleh John Logie Baird asal Skotlandia yang menunjukkan bahwa sinyal dapat dikirim melalui gelombang elektromagnetik, bukan kabel. Dia juga menemukan sistem video recording untuk pertama kalinya. Setelah itu penemuan Baird akan digantikan oleh desain tabung sinar katoda dari Vladimir Zworskin dan rentetan penemuan lainnya. Nah, secara perkembangan di sini juga saya ambil sampel karena ada banyak perkembangan dari televisi sendiri dari berbagai versi. Di sini saya mengambil poin-poinnya saja yang kiranya bisa untuk pengetahuan umum dari penemuan televisi sendiri. Yang pertama ada cakram Nipkow. Kemudian kedua dilanjutkan oleh penemuan John Logie Baird. Yang ketiga dilanjutkan penemuan televisi elektronik. Kemudian berkembang dengan penemuan televisi berwarna. Nah, pada akhir tahun 2000-an televisi LCD ditemukan dengan gambar beresolusi tinggi. Kemudian yang terakhir di sini ada televisi digital yang digembar-gemborkan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu cakram Nipkow. Sebelum televisi tabung ditemukan, cakram Nipkow lah yang ditemukan terlebih dahulu. Pada tahun 1884, Paul Gottlieb Nipkow menemukan televisi elektromekanik yang menggunakan cakram Nipkow. Pada dasarnya perangkat ini terdiri dari disk karton dengan serangkaian lubang persegi terletak dalam posisi spiral. Ketika digabungkan dengan photoelectrical dan berputar, Nipkow disk mampu memindai area terang dan gelap dan mengkonversinya sebagai informasi yang menjadi sinyal listrik. Dengan menggunakan second disk disinkronkan dengan yang pertama, Nipkow mampu menerjemahkan bahwa sinyal ke gambar visual primitif. Nah, cakram Nipkow sendiri ini untuk alatnya masih berupa mekanik, masih belum televisi elektrik. Kedua, cakram Nipkow ini pada tahun 1907 ditemukan tabung sinar katod atau CRT sebagai perangkat tampilan. Tabung CRT ini digunakan sebagai pemindai mirrorgram untuk mengirim gambar geometrik sederhana ke CRT. Namun untuk merekam gambar bergerak masih tidak dapat dilakukan karena kepekaan detektor selenium yang rendah. Nah, ini masih cikal bakal penemuan tabung CRT dan disempurnakan pada tahun selanjutnya. Pada tahun 1925 ini John Logie Baird lah yang berhasil menunjukkan cara pemancaran gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925. John Logie Baird menghasilkan gambar beresolusi 30 baris. Nah, 30 baris ini maksudnya cukup untuk memperlihatkan wajah manusia, meskipun gambarnya masih belum sempurna. Dari lensa dengan spiral ganda, monitor CRT dengan layar berpendar bila terkena sinar. Kemudian selanjutnya John Logie Baird pada tahun 1927 mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan pada 1928 dari London ke New York. Nah, ini pengiriman sinyalnya berdasarkan pengiriman sinyal melalui radiasi gelombang elektromagnetik.
Dan segera setelah itu penemuan Baird akan digantikan oleh desain tabung sinar katoda dari Vladimir Zworykin. Namun Baird terus berusaha untuk desain televisi yang lebih baik. Selanjutnya ditemukanlah televisi elektronik. Baik Farnsworth maupun Zworykin bekerja terpisah dan keduanya berhasil dalam membuat kemajuan bagi TV secara komersial dengan biaya yang sangat terjangkau. Di tahun 1935, keduanya memulai memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Pada masa itu, ukuran TV hanya sekitar 3-8 inci saja. Nah, televisi elektronik di sini sudah terpadu dengan karya Baird yang sebelumnya, tapi di sini alatnya mungkin lebih kompleks ya untuk televisi elektroniknya, dan mempunyai kelemahan di sini untuk ukurannya hanya sampai 8 inci saja. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti ini ya. Mungkin waktu kita masih tahun 90-an ini masih ada televisi sekecil ini. Kemudian ditemukanlah televisi berwarna. Televisi berwarna adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menangkap siaran berupa suara dan gambar yang berwarna, bukan monokrom. Yang awalnya warna televisi dahulu itu hitam putih, di sini televisi berwarna sudah bisa memberikan kesan warna pada siaran televisi maupun data-data grafis lainnya. Karena pada awal kemunculan televisi gambarnya hanya hitam putih, maka teknologi televisi berwarna ini dianggap sebagai penemuan yang sangat besar bagi dunia penyiaran dalam media elektronik. Ini contohnya televisi berwarna. Ini untuk tannernya, dan ini sekaligus boxnya ya. Nah, ini juga untuk belum ada remote control otomatis untuk mengganti channel siarannya yang kita masih mencari frekuensi dan mengatur tombol-tombolnya. Mungkin ini masih ada di Indonesia pada tahun 1980 sampai 90-an. Ya, tahun 2000 sudah langka untuk ditemui televisi seperti ini. Kemudian televisi tetap berkembang. Setelah RCA memperlihatkan kemampuan sistem mereka, format NTSC kemudian dijadikan acuan standar untuk siaran komersial pada tahun 1953. Di sini saya menggambarkan resolusi perkembangan dari sebuah televisi. Untuk resolusinya ini ada 480 pixel, yang paling 576, kemudian berkembang sampai 720 pixel dan 1080 pixel. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk film zaman dulu, mungkin jika dilihat di televisi sekarang mungkin resolusinya berbeda. Untuk televisi zaman dahulu resolusinya memiliki resolusi lebih lebar dan sempit, sedangkan sekarang pada televisi umum yang sekarang itu standarnya mungkin di 720 hingga 576, 480 ini ya, 5 dan 76. Nah itu. Dan kalau film dahulu diputar di televisi sekarang mungkin ada gambar yang terpotong karena ketidaksesuaian format resolusinya. Kita menginjak ke perkembangan televisi modern. Pada era televisi modern sudah banyak dikembangkan televisi canggih dari segi kualitas gambar yang bagus. Ukurannya juga lebih besar hingga kualitas sinyal televisi yang sempurna lagi. Seperti contoh pengembangan produk televisi pada saat ini yaitu televisi CRT, televisi LCD, kemudian televisi plasma, dan menyusul perkembangan ke era televisi digital. Televisi LCD menggunakan teknologi yang sama dengan layar laptop atau monitor layar datar.
Selain ukurannya kompak dan ringan juga memiliki layar yang beresolusi lebih tinggi. Layar LCD terdiri dari jutaan kristal yang dibungkus lapisan kaca tipis. Masing-masing kristal ini memiliki respon berbeda terhadap energi listrik. Ini membuat tampilan di layar pun jadi beraneka ragam warnanya. Ukuran TV LCD ini memiliki ukuran terbesar hingga 46 inci. Ini televisi layar datar. Mungkin lebih digemari karena berbeda dengan televisi dulu yang memiliki layar tabung. Mungkin lebih nyaman dilihat untuk televisi LCD. Ini contohnya untuk televisi layar datar atau televisi LCD. Selanjutnya ada televisi plasma. Layar TV plasma menggunakan teknologi berupa bola-bola kecil yang di dalamnya berisi gas yang disebut plasma. Ketika dialiri energi listrik, gas plasma ini mengeluarkan sinyal ultraviolet yang membakar lapisan kaca pada layar datar. Akibatnya layar pun berubah dari hitam menjadi berwarna. Ukuran TV plasma ini bisa lebih besar hingga sampai 76 inci. Perbedaannya di sini, televisi plasma memiliki ukuran atau resolusi lebih besar dari televisi LCD. Meskipun bentuknya, fisiknya sama-sama memiliki ciri layar yang datar. Tapi untuk kelebihannya, televisi plasma selain memiliki ukuran lebih besar, televisi plasma bisa dilihat dalam sudut pandang 160 derajat. Jadi meskipun kita melihat dari sebelah pinggir dari layar tersebut, cahayanya atau gambar yang ditampilkan itu masih bisa terlihat, berbeda dengan TV-TV lainnya. Tapi di sini kelemahannya juga untuk konsumsi listrik dari televisi plasma lebih besar. Dan mungkin dari artikel yang saya baca juga untuk umur dari televisi plasma lebih pendek daripada televisi LCD. Televisi plasma seperti ini gambarnya ya. Secara fisik sama seperti televisi LCD. Selanjutnya ke televisi digital. Televisi digital adalah perubahan dari televisi analog. Televisi digital atau disingkat DTV menggunakan modulasi digital yang menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital mengalami perkembangan dari sistem siaran analog ke digital dengan mengubah informasi sinyal digital ke bentuk bit seperti komputer. Siaran TV digital diupayakan untuk meningkatkan kualitas gambar dibandingkan televisi analog. TV digital ini memungkinkan untuk menghasilkan pengiriman gambar dengan akurasi dan resolusi tinggi. Selain itu, mampu menghasilkan penerimaan gambar yang jernih, stabil tanpa efek bayangan walaupun pesawat penerima berada dalam keadaan bergerak dengan berkecepatan tinggi. Nah, untuk studi kasusnya, penjelasan selanjutnya mengenai TV digital kita bisa lihat slide selanjutnya. Manfaat penggunaan televisi digital di sini saya ambil 5. TV digital digunakan untuk siaran interaktif. Berbeda dengan televisi analog, ketika kita menggunakan fasilitas telepon interaktif, di sini terjadi bayangan pada saat kita menelepon. Mungkin ada interferensi frekuensi ya. Kemudian gambar yang ditampilkan dengan suara yang didengar dari telepon itu tidak memiliki waktu yang sama, jadi agak tersendat-sendat di sana. Yang kedua, aplikasi teknologi siaran digital menawarkan integrasi dengan layanan interaktif, layanan komunikasi dua arah seperti internet. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk fasilitas interaktif itu sangat didukung di televisi digital. Yang ketiga, penyiaran TV digital berterestrial bisa diterima oleh sistem penerimaan TV tidak bergerak dan penerimaan TV bergerak. Kebutuhan daya pancar TV digital juga lebih kecil. Seperti ini ya. Jadi penjelasannya, meskipun kita membawa mobile TV yang dari fasilitas HP, kita melihat TV
dengan keadaan misalkan kita naik mobil. Nah, jadi di situ sinyal yang diterima tetap stabil dan tidak terputus-putus seperti yang terjadi pada ketika kita menggunakan televisi analog. Kemudian daya pancar TV digital juga lebih kecil. Maksudnya di sini frekuensi yang didapat itu bisa menghasilkan channel yang lebih banyak. Jadi misalkan satu frekuensi itu bisa mendapatkan 10 channel di televisi digital. Yang keempat, penyiaran TV digital menyebabkan tersedianya saluran siaran yang lebih banyak. Ya, seperti tadi. Jadi satu frekuensi bisa sampai 10 channel yang didapat. Televisi memiliki dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dan ini relatif karena mungkin dampak positifnya seperti tadi, dan dampak negatifnya itu kita harus beradaptasi ya. Jadi semua perangkat televisi analog dan seperti tower atau penerima sinyal semuanya itu diperbarui lagi untuk menuju ke era TV digital. Nah, di sini bisa digambarkan untuk strukturnya ya. Dari pemancar analog untuk TV analog mengirimkan sinyal UHF atau ultra high frequency. Di sini sinyal yang dikirimkan itu masih gelombang analog. Kemudian diterima oleh anten. Biasa mungkin bisa melalui fasilitas TV kabel, tapi di sini mungkin kita bisa pasang anten sendiri. Dari sini juga masih berupa sinyal analog. Kemudian di sini di televisi bisa tertampil channel yang didapat dari gelombang elektromagnetik yang didapat. Berbeda dengan televisi digital, dari perangkat awal untuk sebuah video sebelum dipancarkan di sini di encoder dulu sebelum dipancarkan. Kemudian di sini disambungkan ke pemancar digital. Jadi bukan sinyal analog lagi yang dikirimkan ke pelanggan televisi. Jadi di sini radiasi gelombangnya itu sudah berupa sinyal digital. Data dikirim lewat sinyal digital. Kemudian sama kita memakai antena UHF atau VHF. Di sini ditambahkan sebuah penerima digital. Untuk penerima digital ini sinyal dari antena UHF di sini diterima, kemudian dari sini kita bisa dapatkan channel dari frekuensi yang kita dapat. Ya, seperti itu untuk penjelasannya TV digital. Mungkin untuk era televisi digital kita bisa nikmati yang seperti yang ditargetkan pemerintah 2015 mendatang. Nah, di sini kita masih mencoba beralih ya. Jadi sedikit-sedikit kita untuk beradaptasi, mengadaptasikan masyarakat dan itu pengguna jasa televisi lainnya. Ya, seperti itu mengenai penjelasan dari televisi. Sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai historical dengan tema televisi. Semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi para penikmat video ini dan bisa memenuhi tugas mata kuliah profesional isu yang saya tempuh. Mungkin untuk akhir kata, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang lengkap dan kurang jelas, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan selamat belajar.